Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya baru sadar kalau hari ini sudah masuk bulan Rajab. Mulai masuk ke parkiran sampai masuk ke kantor ditanyakan tentang permasalahan Rajabiyah. Termasuk yang di YouTube ya Mas Raka ya. Ada pertanyaan tentang sekitar Rajabiyah. Alhamdulillah saya sudah menulis buku karena kajiannya cukup banyak, tidak mungkin jadi buku saku, tetapi jadi buku besar. Bapak Ibu, di buku ini alhamdulillah sudah saya paparkan dalilnya dan takhrijnya serta status hadisnya. Kalau sahih, kenapa sahih? Kalau dhaif, kenapa dhaif? Kalau mungkin hadis itu palsu, kenapa kok hadis itu menjadi palsu? Sehingga nanti enak kita tidak hanya katanya, tetapi ini hasil sebuah penelitian. Permasalahan ada di antara panjenengan, kok saya tidak setuju? Boleh menggugat, boleh menambah, boleh ngurangi. Namanya karya manusia, tidak pernah merasa yang namanya sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Sebelum saya menjawab pertanyaan tentang fadilah namanya puasa di bulan Rajab, saya kasih pengantar terlebih dahulu. Ada pengalaman kalau sudah masuk bulan Rajab begini, rutin pertanyaan dari ibu-ibu, boleh enggak Ustadz menghadapi bulan Rajab ini nguntal pil anti haid? Saya tanya kenapa ibu-ibu gitu. Sebab kalau Ramadan haid kan bisa diqadha di hari yang lain. Tapi kalau tertinggal puasa Rajab kan tidak ada tuntunan mengqadha puasa apa? Rajab. Sehingga biar tidak ketinggalan fadilahnya bulan Rajab, gimana kalau minum pil anti apa? Haid gitu. Kasihan. Mestinya kotoran itu harus dikeluarkan, diimpet sedemikian rupa. Saya yang tidak wanita aja merasa sakitnya. Dan yo panjenengan yang wanita kira-kira sakitnya seperti apa? Ada perasaan menghadapi bulan Rajab itu lebih daripada menghadapi bulan apa? Ramadan. Saya baru mengerti akar masalahnya. Dulu sebelum Rasul mendakwakan Islam, orang Yahudi itu punya bulan kemuliaan. Namanya bulan Rajab. Tapi ketika Rasul datang, kenapa kok Rasul itu memberi
katakanlah fadilah, entah itu tentang bulannya, entah itu tentang puasanya, entah itu tentang sholatnya. Kok seakan-akan bulan Ramadan itu jauh lebih mulia daripada bulan Rajab. Itu akar masalahnya. Sehingga jangan kaget. Nanti akan kita bahas macam-macam hadis terkait dengan bulan Rajab. Apakah menyangkut tentang fadilah bulannya, fadilah puasa di bulan Rajab, fadilah sholat di bulan Rajab, apalagi yang dikenal dengan malam Raghaib, yang katanya penamaan itu adalah penamaan dari malaikat. Jadi kayaknya pingin nandingi kemuliaan bulan Ramadan gitu. Saya coba tentang fadilah bulannya dulu. Tentang fadilah bulan Rajab. Ada hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan bulan Rajab, di antaranya keutamaan bulan Rajab terhadap bulan-bulan lainnya bagaikan keutamaan Al-Quran terhadap seluruh ucapan. Ya ternyata termasuk ucapan Rasulullah. Jadi fadilahnya itu kayak fadilahnya Quran menandingi fadilah segala macam ucapan. Kira-kira lebih mulia ucapan Quran atau ucapan Zainuddin? Quran. Bahkan kira-kira lebih mulia firman Allah atau sabda Rasul? Firman Allah. Itu menggambarkan bagaimana keutamaan bulan Rajab dibanding daripada bulan-bulan yang lain. Dikeluarkan hadis diriwayatkan oleh Anas, ternyata hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis apa? Palsu. Yaitu hadis yang didustakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan itu adalah sabda Nabi, padahal bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bentuk wujud hadisnya. Fadlu Rajab ala sairi syuhur kafadlil Quran ala sairil kalam. Saya coba. Fadlu Rajab ala sairi syuhur. Gini aja, saya copy, klik. Saya buka referensi berbagai hadis. Misalnya saya paste di sini berbagai referensi hadis tipologi jawami semuanya. Tipologi sunan semuanya. Tipologi masanid semuanya. Tipologi ma'ajim semuanya. Musonafat semuanya. Nah, ini buku-buku hadis yang ada sanadnya. Dari mana, dari mana, dari mana. Sehingga dengan sanad silsilah perawi itu dapat diketahui apakah perawinya kredibel, dhabit, bersambung sanadnya atau tidak. Sehingga bisa ditentukan status atau derajat sebuah
hadis. So, ini sedang proses pencarian hadis yang menunjukkan fadilah keutamaan bulan Rajab. Tidak ada. Tidak ada. Ya kalau tidak ada, gimana kita menelitinya? Ini yang biasa saya istilahkan hadis ujuk-ujuk muncul. Nah, gitu. Sama dengan hadis hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara bagian dari iman. Ujuk-ujuk muncul. Tidak ada dari mananya. Kata ulama, la aslalahu. Ini menunjukkan hadis itu hadis apa? Palsu. Yang ada sanadnya saja diteliti, kadang palsu kok. Apalagi tidak ada sanadnya. Begitulah Allah menjaga sunnah Rasulullah. Kapanpun kita mengatakan qala Rasul, di mana Anda mengatakan itu? Nanti ulama akan menjelaskan, oh keberadaan di sini ternyata dalam sanadnya ada perawi ini, kesimpulannya dhaif. Oh ada di buku ini, dalam sanadnya ada perawi ini, ternyata hadisnya palsu. Begitu cara Allah menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanad ini bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, semua orang bisa mengatakan qala Rasulullah. Tapi dengan sanad, siapapun tidak akan bisa mengatakan qala Rasul tanpa dia menyebutkan sumbernya dari mana. Saya coba misalnya di kumpulan khusus hadis-hadis palsu. Saya himpun referensinya Maudhu'at. Nah, ini buku yang menghimpun khusus hadis-hadis palsu. Karena dengan memalsukan hadis inilah Islam bisa diberdayakan. Tanpa adanya gini, mereka tidak bisa menipu dayakan umat Islam. Obo-obo Quran tidak bisa. Tapi mereka paham apa artinya Quran kalau tidak didampingi sunnah Rasulullah. Gagal mengobo-obo Quran, hadisnya yang direkayasa sedemikian rupa. Bayangkan kalau kita hidup pada zaman Imam Bukhari tahun 260 Hijrah, beliau mempunyai hafalan 300.000 hadis. Lah yang 100.000 hadis itu ada sanadnya, bisa sahih, bisa dhaif, bisa palsu. Tapi yang 200.000 tidak ada sanadnya, alias hadis palsu. Di zaman Imam Bukhari, hadis palsu jauh lebih banyak daripada hadis sahih. Apalagi di zaman sekarang. Karena hadis sahih berhenti dengan berhenti wafatnya Rasulullah. Tapi hadis palsu terus berkembang sepanjang masa. Di Gresik ada hadis salat bitaqiyah ta'dilu sab'ina alaf bi ghairi taqiyah. Salat dengan pakai ketu pahalanya 70.000 dibanding tanpa ketu. Nah jamaah haji nggak boleh sholat pakai ketu gitu. Di Sidoarjo ada hadis yang sangat terkenal, la banca'anun illa bibandengin. Tidak ada bancaan kalau tidak pakai ikan
Banten. Jangan-jangan ila dipetisin ngono gitu. Wallahu a'lam. Saya coba kumpulan hadis palsu yang biasanya tidak ada sanadnya, ujuk-ujuk muncul, klik, nah mulai ketemu. Ini ada di kitab Tanzihus Syariah Marfu'ah. Hadis Fadlu Rajab ala sairi suhur kafadlil Quran ala sairil kalam. Tidak ada sanadnya, dari mana gitu. Nah kalau nggak ada sanadnya gimana bisa meneliti? Dari kajian sanad saja gagal, apalagi kajian matan. Insya Allah ijma ulama semua bulan baik, tapi dari yang baik ada yang nilainya lebih baik. Insya Allah bulan apa? Ramadan. Semua hari baik, tapi dari yang baik itu ada yang nilainya lebih baik. Hari apa? Jumat. Begitu. Nah, ketahuan sekarang siapa yang membuat hadis ini, tujuannya apa? Ketemu dalam analisanya. Saya kasih penjelasan di dalam sanad mata rantai perawi hadis ini ada yang tidak dikenal identitasnya. Dari sini saja ulama sudah menolak. Pemangku sunnah Rasul harus jelas. Tidak boleh sembarang orang terlibat memangku sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seseorang tidak diketahui nilai kredibilitasnya, apalagi identitasnya, mohon maaf, tidak akan bisa diterima. Ibnu Hajar dalam bukunya Tabyin Al-Ajab mendatangkan hadis ini dengan tambahan redaksi dan keutamaan bulan Rajab terhadap bulan-bulan lain bagaikan keutamaan Al-Quran terhadap seluruh zikir. Kalau yang tadi terhadap seluruh ucapan. Keutamaan bulan Sya'ban terhadap bulan yang lain bagaikan keutamaan Muhammad terhadap Nabi. Loh, kok bulan Sya'ban lebih baik ya? Dan keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan lainnya bagaikan keutamaan Allah terhadap para hambanya. Bulan Ramadan malah nilainya jauh lebih rendah daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban lebih rendah dari bulan apa? Rajab. Itu ceritanya. Kemudian Ibnu Hajar berkata, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Salafi, bukan Imam Salafi yang dimaksud kita, enggak. Dengan sanad mata rantai perawi hadis ini orang-orang thiqah terpercaya kecuali Hibatullah As-Saqafi yang menjadi biang pemalsuan hadis ini. Jadi orang inilah yang merekayasa kayak ada sanadnya dari orang hebat-hebat, ketahuan dia adalah biang pemalsu hadis ini. Biasanya hadis kalau riwayatnya dhaif tidak ada tawabiknya, kesaksiannya, itu indikator hadis itu bermasalah. Kajian hadis rata-rata mesti ada teman
ngajinya. Apalagi pada generasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Makin ke bawah, makin banyak pengikutnya, syawahidnya, tawabiknya. Karena tabiatnya apa? Makin ke bawah, muridnya makin banyak. Kalau saya sebagai guru hadis, mestinya yang meriwayatkan satu hadis dari saya bukan dari satu orang. Ini jumlah murid saya berapa sekarang yang ada di sini aja? Ada 30.000 lebih ya. Wah. Berarti jalurnya mestinya 30.000 jalur sanad dari murid saya. Nanti murid sampean mungkin lebih banyak lagi. Itu begitu kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya palsu, satu orang ini mencoba merekayasa dari guru-gurunya, ketahuan oleh ulama hadis. Jadi kesimpulannya hadis ini palsu, mencatut nama kebesaran Anas bin Malik. Kemudian hadis yang kedua dari Anas. Katanya Nabi bersabda, Rajab adalah bulan milik Allah. Masya Allah. Rajab syahrullah. Hebat. Sya'ban adalah bulan milikku. Sementara bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan milik umatku. Loh. Jadi kalau Rajab itu bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulan miliknya umat Nabi Muhammad. Kalau gitu bulan Ramadan dibanding Sya'ban hebat mana? Sya'ban. Bulan Sya'ban dibanding dengan Rajab hebat mana? Rajab. Apalagi bulan Ramadan dibanding Rajab, gak ada amput-amputnya, udah gitu. Ya Allah. Itu ceritanya. Dicoba dianalisa. Dalam sanad mata rantai perawi hadis ini ada yang bernama Ali bin Abdullah bin Jahdom. Nah, Jahdomi Yahudilah dia. Ketahuan sudah. Ibnu Jauzi mengatakan ulama hadis mendustakan dia. Menilai dia adalah seorang pendusta. Kalau sudah dinilai gini, otomatis hadisnya apa? Palsu. Dan menggolongkan para pendusta. Saya mendengar guru saya Abdul Wahab berkata, seluruh perawi hadis ini majhul, tidak diketahui nilai kredibilitasnya. Saya sudah melacak biodata mereka, namun saya tidak menemukannya. Imam Dhahabi menambahkan komentar, akan seakan mereka tidak terlahir di muka bumi, karena memang tidak pernah dikenal. Muncul lagi hadis, Anas lagi. Selalu yang dicatut nama kebesaran Anas, bukan Anasnya yang dibahas. Orang yang mengaku-ngaku mendapatkan dari Anas. Ini problemnya. Anas berkata, sebelum memasuki bulan Rajab, Nabi SAW berkhutbah di hadapan umat. Ini namanya hadis kisah. Betapa banyak hadis kisah yang direkayasa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Wahai manusia, sebentar lagi memasuki bulan yang mulia. Rajab adalah bulan milik Allah. Amalan kebaikan pahalanya dilipat gandakan.
doa-doa dikabulkan, himpitan-himpitan kehidupan dilonggarkan, dan doa seorang mukmin tidak akan ditolak. Barang siapa berbuat kebajikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan, dan Allah melipat gandakan pahalanya sebagaimana yang ia kendaki. Hendaklah kalian sholat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Barang siapa sholat 50 rakaat di suatu malam harinya dan pada setiap rakaat membaca Al-Quran semampunya, maka ia diganjar sebanyak hitungan genap dan ganjil, sebanyak hitungan rambut dan bulu binatang. Siapa yang mengeluarkan? Ketahuan Ibnu Asakir. Terabadikan, itu ulama. Jangankan sabda Rasul, ungkapan Umar, bahkan ungkapan generasi sesudahnya, ungkapan Imam Syafi'i, diabadikan oleh ulama. Masya Allah. Ya tentunya dibedakan antara ungkapan Nabi dengan ungkapan selain Nabi. Kalau ungkapan Nabi adalah wahyu, ungkapan selain Nabi mungkin hasil ijtihadnya, mungkin hasil nalarnya. Itu permasalahannya. Tapi tetap diabadikan. Sehingga ada kelompok hadis marfu, ada kelompok hadis mauquf, ada kelompok hadis maktum. Maka kalau kita dengar bahwa inna sholata mi'rajul ummah, ketahuan itu bukan sabdanya Rasul, itu fatwanya Umar bin Khattab. Unduru makila wala tanduru mangkola, ketahuan itu bukan sabdanya Rasul, itu ungkapannya Ali bin Abi Thalib. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbiuka antasiliya bibayanin, dzakaun wa khirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Ketahuan itu ternyata ungkapannya Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Walaupun hebat kalimat itu, mohon maaf, itu bukan wahyu. Itu kata-kata hikmah. Dipakai, monggo. Tapi tidak bisa dijadikan acuan hukum. Itu ceritanya begitu. Kata-kata hikmah muncul dari orang hebat, silahkan diikuti. Tapi mohon maaf, nilainya bukan wahyu. Karena bukan wahyu, kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang ada salahnya. Masa Imam Syafi'i menasihati, safir tajid iwadun amman tufariku fa inna ladidal aisi fin nasab. Hebat isinya, pergi cari ilmu, jangan kumpul aja, mangan nggak mangan kumpul, jangan, pergi. Nanti kamu akan dapat ganti dari yang kamu tinggalkan. Lah kok dimaknai tinggallah istrimu nanti dapat ganti, mati ya. Itu ceritanya. Ungkapan hebat apapun, satu sisi ada kebaikan, satu sisi ada masalah. Mudah-mudahan kita faham mana itu kata-kata hikmah, mana itu kata-kata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.